Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Oktavia Maya Dewi. Saya dari program studi Manajemen Bisnis Syariah kelas 6H. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan usaha saya dengan nama usaha Banana Stick Sang Dewi. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, masuk ke yang pertama yaitu latar belakang bisnis, yang dimana identifikasi peluang bisnis ini diawali dari produknya sendiri. Kita mengambil produk pisang, yang dimana kita ketahui bahwa buah pisang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang banyak ditanam di berbagai wilayah di Indonesia. Karena pisang sendiri dikenal sebagai buah yang selain lezat, juga memiliki manfaat yang mengandung berbagai vitamin dan juga serat yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, maka dari itu, banyak masyarakat Indonesia yang suka mengonsumsi buah ini untuk memenuhi kebutuhan makanan. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat ini ingin menikmati buah pisang dengan dijadikan ke dalam bentuk olahan yang lezat dan juga inovatif. Nah, kebetulan pada saat ini salah satu makanan yang ramai dikonsumsi oleh masyarakat adalah produk camilan. Di wilayah Kabupaten Ngawi sendiri, peluang bisnis camilan sangat terbuka lebar bagi para pelaku bisnis. Nah, salah satu camilan yang diminati masyarakat dari olahan pisang adalah keripik pisang, yang dimana keripik pisang ini hadir dengan rasa yang asin dan gurih. Nah, untuk itu kami memunculkan inovasi baru, yaitu dengan nama Banana Stick, yang dimana merupakan salah satu produk camilan yang banyak diminati konsumen, yang juga merupakan salah satu diversifikasi dari hasil olahan pisang. Banana stick ini merupakan olahan produk yang mirip dengan keripik pisang, yang dimana proses produksinya terbuat dari pisang yang diiris tipis kemudian digoreng. Kemudian perbedaan dari kedua produk ini adalah dari bentuk atau irisan pisangnya, dimana banana stick ini disajikan dengan bentuk yang lebih kecil dan juga memanjang seperti stick. Nah, untuk membuat konsumen lebih leluasa menikmati camilan yang bervariasi, maka kami menawarkan produk banana stick dengan berbagai rasa yang kami beri nama Banana Stick Sang Dewi. Karena pada biasanya banana stick ini hanya memiliki rasa asin dan gurih. Nah, namun dalam usaha ini kami menghadirkan inovasi baru dengan menyajikan banana stick yang hadir dengan berbagai rasa, sehingga cocok dikonsumsi untuk segala lapisan masyarakat dan juga masih memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan didirikannya usaha ini adalah yang pertama yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kemudian yang kedua untuk memperoleh keuntungan usaha, yang ketiga untuk menambah penghasilan yang kelak itu akan bermanfaat baik bagi diri sendiri, keluarga ataupun orang lain, kemudian juga memanfaatkan produk pertanian lokal menjadi produk yang inovatif, dan yang terakhir sehingga menembus pasar lokal. Untuk selanjutnya yaitu masuk pada analisis SWOT, yang dimana ini sangat penting bagi keberlangsungan suatu bisnis agar mengetahui faktor internal dan eksternal dari dalam bisnis tersebut. Nah, yang pertama ditinjau dari faktor internal. Di sini dari sisi kekuatan, kita memiliki 3 kekuatan. Yang pertama yaitu dari keunggulan produk, yang dimana produk yang kami tawarkan ini merupakan produk yang unik. Kenapa? Karena memiliki inovasi terhadap varian rasa yang disajikan, serta ini ditujukan untuk semua segmen pasar sehingga penjualan dapat mencapai lebih besar. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi bahan baku, yang dimana bahan baku yang kami gunakan ini dihasilkan dari bahan baku yang berkualitas dan juga tentunya mudah diperoleh karena berasal dari produk pertanian lokal, yang dimana pohon pisang sendiri banyak ditanam atau ditemui oleh masyarakat serta perkebunan, salah satunya di Kabupaten Ngawi. Dan yang ketiga yaitu dari segi tempat, usaha kami ini memiliki tempat produksi yang strategis sehingga dapat memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian ataupun juga memudahkan penjual untuk melakukan pendistribusian agar sampai ke tangan konsumen secara cepat.
Nah, selain kekuatan tentunya ada kelemahan yang dimana dari sisi kelemahan ini mungkin pertama dari sisi pesaing, karena usaha ini mudah ditiru oleh masyarakat, tentunya orang-orang yang menyukai camilan, sehingga akan memungkinkan munculnya bisnis baru yang sesuai dengan usaha banana stick ini. Kemudian yang kedua yaitu belum memiliki cukup pengalaman, karena dari sisi bisnis ini juga sistemnya perorangan, maka masih memiliki pengalaman yang minim. Kemudian yang ketiga yaitu dari sisi penggunaan limbah, bisnis ini belum ada rencana atau ide untuk mengolah kulit pisang yang merupakan limbah dari produksi tersebut. Baik, kemudian apabila dilihat dari faktor eksternal, yang pertama dari sisi peluang, peluang dari bisnis ini, jangkauan pasarnya itu kami yakin bahwa kami mampu untuk bersaing dengan usaha makanan ringan lainnya, dan juga kami dapat memperluas wilayah pemasaran dengan cara meningkatkan promosi di media sosial untuk menembus pasar lokal. Kemudian selain itu, pemasaran dari produk ini juga bisa dibilang mudah karena kedekatan kami atau tempat produksi kami dengan masyarakat sekitar. Nah, kemudian yang kedua yaitu dari segi banyaknya konsumen, produk ini juga ditujukan kepada semua golongan atau lapisan masyarakat dari segala tingkatan umur, sehingga konsumen yang dapat menikmati produk ini adalah seluruh lapisan masyarakat. Faktor eksternal selanjutnya yaitu adanya ancaman. Yang pertama dari kompetitor usaha sejenis, karena ini tentu menjadi ancaman kami. Kompetitor yang sejenis ini akan terus bertambah dilihat dari masyarakat yang selalu mengikuti pertumbuhan zaman seperti sekarang ini. Kemudian yang kedua yaitu keacuhan konsumen. Hal ini disebabkan terkadang ada orang yang tidak begitu menyukai produk yang baru atau mungkin dirasa aneh sehingga konsumen merasa acuh. Untuk selanjutnya adalah perencanaan bisnis. Yang pertama dari profil usaha sendiri dapat dilihat bahwa nama usaha ini adalah Banana Stick Sang Dewi dengan pemilik dari Berlian Octavia Maya Dewi, di mana bidang usaha ini bergerak pada fokus makanan ringan dengan jenis produknya camilan. Kemudian lokasi usaha ini bertempat di Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, dengan ada slogan usaha yaitu Dewinya Pisang. Dan kemudian jumlah sumber daya manusia di usaha ini sebanyak 4 orang. Masuk pada sasaran dan target pasar, yang dimana sasaran dari usaha kami adalah seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan usia. Nah, untuk itu kami memulai promosi di lingkungan masyarakat sekitar, dan kemudian selanjutnya kami akan melakukan promosi ke toko-toko dan juga sentra-sentra kue lokal. Apabila ditinjau dari lokasi produksi dan potensi pembeli sendiri, kawasan Kecamatan Widodaren ini merupakan tempat yang sangat cocok untuk memasarkan banana stick. Kenapa? Karena didukungnya kawasan pasar, dan juga Widodaren merupakan pusat jual beli yang berlokasi di tempat tersebut, yang dimana letaknya ini tidak jauh dari tempat produksi yang akan kami rencanakan. Kemudian untuk program jangka panjangnya, kami akan mencanangkan untuk membuka tempat usaha atau toko camilan di kawasan Ngawi Kota, dan juga akan membuka cabang di berbagai daerah untuk kemudahan pendistribusian produk kepada masyarakat. Strategi pemasaran yang kami gunakan ditinjau dari beberapa segmentasi, yang dimana pertama dari segi segmentasi geografi, usaha ini akan dibuka di sekitaran permukiman warga dan area padat pembeli supaya mudah untuk dikunjungi dan juga mudah diakses. Nah, kemudian dari sisi demografi, produk camilan banana stick ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan dan dari segala jenis usia. Nah, kemudian sedangkan dari sisi psikografinya sendiri, produk ini akan ditujukan untuk semua tingkatan kelas sosial dari kelas atas hingga bawah, karena produk ini mudah dijangkau oleh seluruh
kalangan masyarakat. Dan dari segmentasi perilaku ini dapat dijangkau dari semua kalangan usia sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Selain strategi pemasaran, kami juga memfokuskan pada bauran pemasaran, yang dimana usaha ini kami menggunakan pemasaran dengan model marketing mix 7P. Yang pertama yaitu dari segi produk. Nah, dari segi produk sendiri ini dinamai Banana Stick Sang Dewi atau stik pisang Sang Dewi agar mudah dikenal konsumen. Filosofinya, kata Sang Dewi ini berasal dari kata sang, yaitu yang berarti buah pisang, dan kata Dewi itu berarti nama akhiran dari pemilik usaha ini. Nah, banana stick ini tersedia dari berbagai varian rasa, yakni dari original, ada rasa balado, jagung manis, barbecue, dan juga rasa coklat. Kemudian untuk yang kedua place, yaitu lokasi. Bisnis ini akan berlokasi di Widodaren, Ngawi, Jawa Timur. Kemudian untuk price atau harganya, banana stick ini akan dijual dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu sebesar 10.000 per pieces untuk semua varian rasa. Nah, kemudian yang keempat, promosi, di mana teknik promosi ini dilakukan secara dua teknik, yaitu secara offline dan juga online, yang dimana promosi offline ini akan dilakukan dengan menawarkan dari mulut ke mulut kepada pelanggan, dan juga secara online melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, dan juga menjual di berbagai marketplace. Kemudian selanjutnya yaitu people, yang dimana orang-orang yang menjalankan usaha ini terdiri atas pemilik dan juga berbagai staff. Yang selanjutnya adalah proses, yang dimana kami menyediakan stok dalam berbagai varian rasa. Kemudian kami juga memasarkan secara langsung melalui media online kepada para konsumen. Dan selain itu kami juga menerima dalam bentuk pesanan. Dan yang terakhir yaitu dari sisi physical evidence, yang dimana usaha ini memiliki logo yang unik dan khas, yang itu akan menjadi ciri khas dari produk usaha kami. Baik, selanjutnya masuk pada pembiayaan. Usaha ini terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel, yang dimana itu digabungkan menjadi modal awal dari biaya tetap sendiri sebesar 1.095.000 dan biaya variabel 8.379.000, sehingga modal awal dari usaha ini sebesar 9.834.000. Nah, kemudian pembiayaan selanjutnya yaitu menganalisis break-even point, yang dimana dapat dilihat pada slide. Berdasarkan rumus tersebut dapat didapatkan hasil break-even point dalam satu kali produksi yang harus terjual adalah sebanyak 847 bungkus dengan harga per bungkusnya 10.000. Nah, dari situ maka dapat dianalisis keuntungan, yang dimana pendapatan ini didapat dari jumlah banana stick yang terjual dikali harga jual, dimana kita menetapkan harga jumlah terjual per bulan itu sebanyak 1.500 pieces dikali 10.000, maka pendapatan yang kita dapatkan selama 1 bulan itu sebesar 15 juta. Itu merupakan laba kotor. Dan kemudian untuk analisis keuntungan laba bersihnya, maka dihitung dengan rumus pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi, yang dimana pendapatan tadi sebesar 15 juta dikurangi biaya produksi sebesar 8.470, maka keuntungan bersih yang didapat dalam 1 bulan adalah sebesar Rp6.529.750. Baik, kemudian masuk kepada studi kelayakan bisnis, yang dimana ini sangat penting juga karena sebuah bisnis akan berjalan bahwa bisnis itu mengandung beberapa aspek yang dianggap layak oleh suatu bisnis. Nah, aspek-aspek di sini yang pertama yaitu dari aspek teknis, produksi, dan juga operasional.
Nah, yang pertama dari segi lokasi, yang dimana lokasi dari produksi ini merupakan rumah pribadi pemilik yang emang tujuan awalnya itu merupakan kegiatan home industri. Kemudian yang selanjutnya dari sarana dan prasarana, eh, di lokasi usaha ini sudah tersedia air bersih dan juga sudah ada listrik yang memadai. Kemudian selain itu, alat dan bahan untuk proses produksi pun juga tersedia sesuai dengan kebutuhan produksi. Nah, selanjutnya masuk pada proses produksi. Usaha ini yang dimana proses produksinya itu juga bisa dikatakan relatif mudah dan sederhana, sehingga dalam satu kali produksi ini membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, yang dimana tahapannya itu mulai dari pengupasan, pengirisan, penirisan, dan juga penimbangan berat dan packing. Untuk operasionalnya sendiri, usaha ini direncanakan menghasilkan output sebanyak 50 pits terjual dalam satu hari, dan untuk pendistribusiannya ini akan menyebar luas ke seluruh Kabupaten Ngawi dan juga bisa juga memungkinkan untuk ke seluruh penjuru wilayah Jawa Timur, karena produk yang kami promosikan bukan hanya secara offline melainkan juga secara online. Kemudian dari aspek hukum dan kelembagaan, dari kesesuaian bisnis dengan hukum, bentuk kegiatan usaha banana stick ini merupakan usaha perorangan. Kenapa? Karena bentuk usaha perorangan ini merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan juga kegiatannya. Kemudian yang kedua yaitu dari kemampuan memenuhi perizinan. Usaha ini telah berhasil dalam memenuhi perizinan usaha karena usaha perorangan sendiri itu tidak terdapat peraturan perundangan, sehingga untuk izin usaha ini hanya mendapatkan izin sewa dan juga izin lokasi secara lisan. Kemudian yang ketiga yaitu dari dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Dari hal ini, usaha ini juga telah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat, karena dari pemerintah sendiri mendukung adanya pelaku UMKM terutama di bidang kuliner, dan juga dari masyarakat setempat merupakan salah satu camilan inovatif yang hadir dengan berbagai rasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Aspek selanjutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama dari sisi ekonomi. Nah, dengan adanya pendirian usaha banana stick ini tentu akan membawa dampak secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan. Karena apa? Hal ini dapat meningkatkan pendapatan rata-rata pekerja yang bekerja di usaha ini, dan juga bisa mendapatkan bonus apabila jumlah konsumen yang membeli banana stick meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian dari sisi sosial, tentunya dengan adanya pendirian usaha ini akan memberikan produk dan jasa kepada seluruh kalangan masyarakat dari berbagai usia. Tentunya itu akan membuka peluang usaha atau tenaga kerja baru di lokasi pendirian. Nah, juga selain itu akan meningkatkan kreativitas anak muda baik di sekitar lingkungan usaha maupun di luar. Juga dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi masalah keterbatasan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya masuk ke aspek analisis dampak lingkungan, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dari sisi lingkungan operasional. Ini terdiri dari lingkungan pesaing, pelanggan, kreditur, dan juga pegawai. Yang dimana dari pesaing sendiri, tentunya dalam suatu menjalankan usaha itu pasti ada yang namanya pesaing. Nah, kelebihan dari pesaing banana stick ini adalah mudah dikenali oleh masyarakat luas, terutama di Kabupaten Ngawi. Dari situ maka proses promosinya ini lebih mudah untuk dilakukan. Dan kemudian dari sisi kekurangan pesaingnya,
yaitu kurangnya ciri khas yang digunakan pada banana stick sehingga karena usaha ini sudah ada lebih dulu dari masyarakat. Kemudian dari pelanggan, pelanggan ini ditujukan dari berbagai usia dan kreditur. Dalam menjalankan usaha ini, pemilik tidak mengambil pinjaman dari pihak manapun karena yang modalnya juga kecil, sehingga modal ini didapat dari patungan anggota usaha. Yang terakhir pegawai, yaitu pegawai banana stick ini terdiri dari 4 orang yang dimana itu merupakan kerabat dan juga tetangga dari pemilik usaha. Nah, baik, yang selanjutnya itu masuk ke lingkungan dekat. Nah, di lingkungan dekat ini tentunya dengan adanya usaha kami banana stick ini, bisa saja nanti akan ada pendatang baru yang menjual produk dengan bahan baku yang sama namun dengan inovasi yang berbeda. Kemudian selain itu juga terjadinya ancaman produk pengganti. Nah, untuk itu, rencana dari kami sendiri tidak ada rencana untuk mengubah produk pengganti, tetapi untuk mengatasi hal tersebut, kami akan berinovasi dan juga menonjolkan keunikan dari produk yang kami jual. Dan yang ketiga, terjadinya persaingan antar sesama perusahaan yang dimana dapat kita lihat di lingkungan masyarakat saat ini. Persaingan usaha banana stick ini juga dapat dibilang sangat ketat. Nah, namun usaha banana stick yang kami jalankan akan menghadapi persaingan tersebut dengan terus memberikan berbagai inovasi yang baru, baik itu dalam segi produk ataupun strategi pemasaran kami. Yang terakhir yaitu dari aspek sumber daya manusia dan juga manajemen. Yang pertama dari sisi SDM-nya sendiri. Nah, usaha kami ini dalam tahap awal, kami membutuhkan 1 orang manajer, 2 orang sebagai karyawan produksi, dan 1 orang sebagai pemasaran. Nah, untuk 2 orang produksi ini, kami mengambil dari saudara kami yang sudah berpengalaman dalam pembuatan banana stick, sehingga hanya memerlukan sedikit pelatihan untuk menjadikan banana stick menjadi banana stick yang memiliki varian rasa. Selain itu, kami akan mengambil dari teman ataupun masyarakat sekitar untuk dijadikan karyawan dengan melakukan seleksi yang matang. Nah, hal ini tentunya kami lakukan untuk meningkatkan kualitas produk serta dapat meningkatkan keuntungan. Untuk saat ini, sumber daya manusianya sudah ada, namun belum mencapai jumlah yang dibutuhkan. Nah, namun hal ini tentunya akan menjadi modal yang luar biasa bagi usaha yang akan kami rintis. Kemudian dari sisi manajemennya sendiri, dari penjadwalan usaha diharapkan sesuai dengan harapan kami, yang dimana operasional dari usaha ini berlangsung dari hari Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat, dan kami libur pada hari Minggu dan juga hari-hari libur nasional. Selanjutnya untuk manajemen dari deskripsi job karyawannya sendiri, diharapkan seluruh karyawan dapat paham dan juga menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik. Nah, dari rangkaian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa banana stick Sang Dewi ini berbeda dengan jenis banana stick yang ada di pasaran. Kenapa? Karena kami menawarkan harga yang relatif sama dari pasaran, namun banana stick ini memberikan inovasi baru, yaitu hadir dalam berbagai varian rasa yang menarik, sehingga masyarakat dapat menikmati kepuasan yang lebih. Kemudian, produk ini juga ditujukan pada semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan usia. Dari sisi pendistribusian produk pun, agar sampai ke tangan konsumen, kami melakukan promosi secara langsung dari mulut ke mulut, dari produsen ke konsumen, dan juga melalui toko-toko dan melalui promosi online dengan melakukan promosi di media sosial dan berjualan di berbagai marketplace. Dari hal tersebut, maka untuk sarannya produk banana stick ini diproduksi dengan proses produksi yang
masih sederhana dan juga membutuhkan keterampilan dari produsennya. Maka dari itu, perusahaan akan terus secara kontinu melakukan inovasi pada produk sehingga tidak membuat kejenuhan konsumen pada produk kami. Nah, baik, itu tadi merupakan pemaparan bisnis plan usaha Banana Stick Sang Dewi. Semoga bisnis plan ini dapat terrealisasikan dan juga bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Berlian Oktavia Maya Dewi. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.